Terima kasih Mega. Selamat malam, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam ini adalah seperti tadi Mega katakan, PA perdana kita di tahun 2022. Malam ini kita memasuki Daniel pasal 1 ayat 1 sampai 21. Kita akan baca bergantian, ada 21 ayat pasal 1 ini. Harapan saya nanti setelah Josh sharing apa yang dia dapatkan, itu menambah wawasan, menambah berkat yang kita boleh sudah dapatkan dari Daniel yang terlebih dahulu Pak Paul kemarin sudah bukakan, ditambah lagi nanti Pak Pendeta Netson sudah tidak terlalu panjang lebar lagi, tetapi bisa memberikan tambahan-tambahan yang terlewatkan. Jadi diskusi kita nanti setelah sharing, saya harapkan benar-benar semakin mendalam, mengkerucut kepada hal-hal yang penting di dalam pasal 1 ini. Baiklah, kita akan baca firman Tuhan. Sebelum kita baca, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih malam hari ini kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengumpulkan kami anak-anak-Mu, meskipun lewat virtual Tuhan, kami bersyukur kerinduan yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kami, untuk kami semakin dekat dengan Tuhan, belajar firman Tuhan. Tuhan menolong kami, mohon belas kasihan Tuhan, Roh Kudus menolong kami malam ini supaya apa yang kami baca, kami dengar, kami diskusikan bersama di dalam Daniel pasal 1 ini sungguh memberkati kami pribadi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya minta nanti dimulai membacanya Bu Yemima ya. Bu Yemima 2 ayat ya. Daniel pasal 1 ayat 1 ayat 2. Kemudian dilanjut dengan Mega ayat 34, oke? Ya. Kemudian Yunus bisa baca Yunus? Halo Yunus. Kayaknya audionya nggak bisa. Oke, saya lewat dulu. Minta ayat 5 dan 6 Pendeta Galen ya. Oke, 5 dan 6. Kemudian 78 Pak Pendeta Netson ya, 78. Kemudian 9 10 Ibu Lomongga. Halo Ibu Lomongga. 8 dan 9 ya. Belum kedengaran suaranya Ibu Lomongga. 9 10 ya, sorry. Tadi Pak Netson 78, Ibu Lomongga 9 10. Kemudian 11 12 saya minta Pak Rikat 11 12. Oke. Kemudian ada Ibu Payati lanjutkan 13 14. Oke. Oke, 13 14. Bisa Ibu Payati? 13 14 ya. Nah, Vera berarti 14 15. Ya, 14 15. 14 15 kemudian yes, siapa ya? Pak Yuke. Oh, Pak Yuke, udah siap Pak Yuke? Saya izin ya, saya masih di mobil. Sorry ya. Baik, Pak. Pak, kayaknya saya 15-16 deh. Ya. Oh, saya salah lagi ya. 15-16 ya, Vera ya? Iya, Oke. ya, Pak. 15-16, kemudian Yakub 17-18. 17-18 Yakub? Ya. Oke. Pak Uco, udah bisa? Sudah, Pak. 19-20, Pak. Baik. Oke. Nah, terakhir
Alex, kebagian satu ayat ya? Iya, Pak. 21. Oke. Siap semua? Silakan, Ibu Yemima. Terima kasih Pak Heri. Ya. Sebuah perikop di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanania, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut pada Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja." Masih mute Pak Rikat. Masih mute. Masih mute Pak Rikat. Masih mute. Dinyalakan dulu mic-nya. Ya, udah. Cek. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Adakah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Lanjut Ibu. Sesudah itu bandingkanlah perawan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian berakulah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkanlah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Ya. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Pada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Ya, Pak Ibu, cakap dengan mereka.
mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel dan Azaria, maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Terakhir, Daniel ada di sana sampai tahun pemerintahan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita sudah baca dan mendengarkan semua firman Tuhan dari Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Sebentar kita nanti akan dengarkan sharing firman Tuhan ini oleh George. George sudah siap? Iya, cek mic dulu. Udah siap. Kedengaran nggak suara saya? Cek mic dulu. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran, tapi kalau bisa digedein lagi. Oke. Baik, sebelum saya serahkan ke George, Bapak Ibu, bagian yang kita baca. Putus. Kamu matiin dulu mic-mu, George. Belum giliranmu bicara. Oke, saya lanjut. Jadi bagian yang kita baca ini Daniel 1 ini ada bagian dua, kalau saya perhatikan ya, ada di ayat, menjadi catatan khusus saya, di ayat awal itu dibuka dengan mengatakan Nebukadnezar pada pemerintahan tahun pertama, dan Yehoyakim itu di tahun keempat. Raja Yehoyakim adalah Raja Yehuda, dan Yehoyakim ini sebenarnya seperti raja boneka ya, kalau saya memahaminya seperti itu, karena diangkat bukan oleh Israel tetapi oleh Mesir ya, pemerintah Mesir saat itu yang berkuasa. Ketika Mesir dibantai oleh Nebukadnezar, jatuh, maka Yehoyakim mungkin juga jatuh. Ya, Yehoyakim sebenarnya menggantikan abangnya ya. Dia bukan putra sulung sebenarnya. Oke, bagian itu. Tetapi terus masuk ke Daniel. Nah, sehingga seringkali kita fokus hanya melihat Daniel aja. Kita nggak melihat bagian yang pertama itu. Tapi saya berharap malam ini ada diskusi juga di bagian pertama, supaya kita memahami ya bagaimana ada juga di situ disebut pekakas di rumah Allah dibawa sebagian besar ke Babel seperti itu ya. Apa konsekuensinya? Hal apa yang kita boleh belajar dari situ? Kemudian tentulah bagian yang lain kita mau belajar tentang tokoh Daniel. Kemudian temannya yang 3 itu ya. Jadi bukan cuma Daniel, tapi ada teman-teman, jadi 4 sekawan ini. Baik, saya singkat saja langsung kembali ke George yang sudah mempersiapkan diri. Silakan George, bagikan apa yang kamu dapatkan. Baik, sebelumnya tes dulu mic, kedengaran ya suara saya udah ya. Ini pakai masker soalnya nih, jadi ya. Kedengaran. Oke. Ya. Dari yang apa yang saya baca sebenarnya banyak sekali hal-hal yang terjadi di sini itu sampai zaman sekarang tuh masih relevan, masih bisa dilakukan, diterapkan maupun terjadi ya gitu. Maksudnya apa? Contohnya kayak tadi di ayat 1-2 itu kan sekilas background-nya di mana Israel kan dikalahkan oleh Nebukadnezar, lalu digulingkan pemerintahannya. Ini kan kita sering kayak kalau zaman terakhir kita lihat kayak begini kan yang itu Afghanistan dengan Al-Qaeda ya. Kalau teman-teman pernah baca itu kan ceritanya kurang lebih sama. Lalu dari situ saya bisa nangkep apa? Satu, pemerintahan itu nggak ada yang abadi. Pemerintah itu nggak ada pemerintahan di dunia ini selain pemerintahan Tuhan Yesus atau pemerintahan Allah Bapa Tritunggal yang abadi. Jadi semua pemerintahan ada waktunya. Di hubungannya apa? Kalau menurut saya itu penting sekali dalam arti kalau misalnya saya nanti diizinkan Tuhan untuk menjabat jadi presiden lah, mau jadi apapun itu harus benar-benar dilakukan dengan sebaik mungkin. Karena tidak ada yang abadi, itu yang pertama. Tidak ada waktu selamanya untuk kita, untuk saya gitu. Jadi saya selalu ibaratnya
kalau saya yang menjadi presiden tuh saya harus bertingkah seakan-akan besok itulah hari pemerintahan saya yang terakhir. Hari pemerintahan yang nggak jelas kapan akan ininya apa, ke depannya bagaimana. Tapi kalau kita menyerahkan pada Tuhan, tentunya semua itu bisa menjadi jelas. Yang pertama saya dapatkan, tidak ada yang abadi. Yang kedua, saya lihat tadi di bawah, ada kan bagian di ayat yang sekitar ayat yang ke-5 ya. Iya, ayat yang kelima betul. Itu kan di situ dibilangnya anak-anak Israel orang-orang Yehuda yang kalah perang ini dari mereka yang hebat-hebat diambil 3 tahun dididik, dikasih makan. Itu kan secara tidak langsung indoktrinisasi yang saya tangkap di situ. Jadi indoktrinisasi, pencucian otak, brainwash bahasa kerennya. Nah, itu yang hal kedua saya dapat. Brainwash itu bentuknya tuh parah lah. Dalam arti iblis itu bisa pakai apa aja untuk membrainwash umat Tuhan. Kalau dalam Daniel ini yang saya tangkap, brainwash-nya kan itu luar biasa ya, pakai makan minum. Itu kebutuhan primer manusia, kebutuhan yang semua manusia harus makan dan harus minum. Nggak ada manusia di muka bumi ini yang tidak makan dan tidak minum tapi bisa hidup dengan sehat. Itu nggak ada. Saya nggak pernah lihatlah intinya seperti itu. Dari situ yang saya tangkap apa? Kalau iblis itu punya ratusan ribu cara untuk mencobai anak-anak Tuhan. Gitu. Jadi sebagai anak Tuhan kita harus mawas, harus jaga-jaga, harus siap. Setiap saat iblis akan selalu mencobai kita, setiap detik. Bahkan saya ngomong sekarang ini pun iblis masih mungkin akan mencobai saya, mencobai yang dengar, mencobai orang-orang yang mungkin AFK atau yang nggak depan komputer ya, kayak seperti itulah. Yang kedua. Jadi tadi yang pertama tidak ada yang abadi, yang kedua adalah pencobaan atau indoktrinisasi iblis itu banyak caranya. Yang saya dapat yang ketiga adalah di sini bagaimana Daniel di ayat ke-8, ya, di ayat ke-8 disebutkan Daniel meminta, request kalau bahasa Inggrisnya. Daniel meminta untuk tidak menyantap makan-makan raja. Itu adalah suatu keberanian yang menurut saya luar biasa berani, luar biasa berisiko tinggi. Karena kita tahu Nebukadnezar itu raja, Daniel itu bukan siapa-siapa. Dan sudah ya kita lihatlah saya pernah lihat di film maupun di mana yang namanya membantah ucapan raja, khotbahnya udah pasti mati begitu loh. Itu yang saya kagum di situ adalah yang saya dapat adalah bagaimana seorang Daniel itu begitu berani, begitu ibaratnya dia tahu apa yang benar, dia begitu berani memperjuangkan apa yang dia percayai, yaitu Allah Bapa Tritunggal, Allah Tritunggal. Bagaimana Daniel tidak peduli siapapun yang dia hadapi, bahkan raja sekalipun, dia tetap memperjuangkan apa yang benar. Nah ini zaman sekarang masih banyak juga cerita seperti ini. Kita lihat yang saya lihat di beberapa negara, di Tiongkok, Korea Utara, negara-negara yang di mana pemerintahnya mempersekusi orang-orang Kristen khususnya ya, mempersekusi, tidak membolehkan mereka untuk menyembah Tuhan. Tapi orang-orang ini tetap berjuang, mempertaruhkan nyawa mereka demi kebenaran yang sejati itu. Nah, dari situ saya terinspirasi. Saya merasa di Indonesia ini kadang kita tuh, atau saya pribadi ya, kadang terlalu terlena, terlalu menganggap remeh kebebasan yang dikasih oleh Tuhan melalui pemerintah kita, melalui pemerintah yang memperbolehkan kepercayaan yang majemuk gitu. Tetapi kayak dulu saya ke China di mana saya sudah merasakan sendiri bagaimana ibadah pun harus mempertaruhkan nyawa. Itu saya di situ merasa ditegur, ditampar gitu loh menurut saya. Jadi itu pembelajaran yang ketiga yang saya dapat, keberanian untuk membela yang benar, yang sejati. Itu mahal harganya dan memang harga yang harus dibayar pun juga mahal. Kayak tadi misalnya nyawanya. Daniel dia pasti tahu konsekuensinya kalau dia membantah atau tidak mau ikutin etiket atau tidak mau ikutin custom yang sudah ditetapkan oleh Nebukadnezar kepada Daniel dan teman-temannya Hananya, Misael, Azaria. Setidaknya 3 itu sih yang saya dapat. Sebenarnya masih banyak ya, tapi kalau saya ambil intinya aja dari 21 ayat ini, yang saya dapat sih 3 itu, yang menurut saya menjadi inspirasi, yang menurut saya menjadi pedoman hidup bagi siapapun generasi kita, baik yang generasi saya yang masih muda, atau mungkin yang di bawah saya, atau mungkin yang di atas saya, begitu. Jadi untuk menyimpulkan 3 poin itu adalah yang pertama, tidak ada di hidup ini tidak ada yang abadi. Pemerintahan, negara, apapun itu tidak ada yang abadi kecuali Tuhan. Oleh karena itu kita harus
saya harus terus berjaga-jaga, terus selalu hidup sebaik-baiknya seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Yang kedua adalah bagaimana seorang Daniel dan teman-temannya dicobai dengan berbagai macam cara yang menurut kita mungkin agak sulit, agak susah untuk ditolak, tetapi dalam nama Tuhan Yesus pasti bisa kita tolak. Dan yang penting adalah kita harus selalu setia, karena iblis selalu mempunyai banyak cara untuk mencobai saya dan teman-teman. Yang ketiga adalah keberanian untuk membela yang benar. Jadi ketika kita mengetahui sesuatu yang benar, sesuatu yang sejati, sesuatu yang harus kita bela, sesuatu yang tidak bisa kompromi, itu kita harus perjuangkan. Saya harus memperjuangkan. Tidak peduli risikonya, apakah itu nyawa, apakah ditinggalkan teman-teman, apakah mungkin turun jabatan, potong gaji, dan sebagainya. Ya, itu. Sekian dari saya sih untuk saat ini. Terima kasih, Bapak Heri. Thank you, George, untuk sharingnya. Dari Daniel pasal 1, kita dengar tadi, Bapak Ibu, apa yang George dapatkan. Ya, secara pribadi, dia sudah sampaikan bahwa memang setiap kita kalau dikasih kesempatan menjabat, ya, tadi menarik dikatakan, anggaplah besok itu hari terakhir kita berkarya. Ya, itu yang Jos sampaikan. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana Daniel punya keberanian, ya. Yang ketiga itu, ya, berani meskipun konsekuensinya taruhannya nyawa. Seperti itu. Kiranya itu yang menginspirasi Jos juga, boleh buat kita juga punya keberanian di tengah-tengah kehidupan kita, di tempat pekerjaan kita berani mempertaruhkan. Ada satu hal kemarin beberapa sebulan, nggak sampai sebulan, saya masih ada connect dengan ini, ya. Saya dengar firman Tuhan disampaikan satu hamba Tuhan yang muda. Dia menegur temannya. Dulu dia sangat semangat sekali, antusias sekali di dalam melayani Tuhan. Tetapi sekarang dengan kesibukan kerjaannya dia sampai tidak ada waktu lagi. Dan dia memahami itu tidak benar, tapi tidak berdaya untuk lepas dari kesibukannya itu sampai dia nggak ada waktu melayani Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini menegur temannya, sahabatnya. Kamu memberikan dirimu dibayar dengan uang sama orang. Kamu dibeli berapa sih? Kamu dibeli dengan harga gajimu itu sampai kamu tidak punya bisa menolak dan untuk mengatakan tidak. Saya punya waktu, harus sediakan melayani Tuhan. Seperti itu. Dan tadi yang poin satu lagi adalah Jos bisa bantu? Saya lupa itu tadi dia sampaikan apa. Ada 3 poin tadi. Iya, sebentar saya ulangi lagi, ya. Jadi kan ada 3 poin. Yang pertama kan tidak ada yang abadi apapun di dunia ini. Yang kedua adalah indoktrinisasi atau pencobaan dari iblis itu berbagai macam caranya. Bahkan kadang tuh mencobai dengan cara yang kita paling susah menolak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana keberanian Daniel untuk memperjuangkan yang benar. Jadi tidak ada harga mati gitu loh. Tidak ada kompromi. Oke, thank you. Ya, jadi hati-hati. Jangan sampai kita dibawa pengaruh iblis, ya, sehingga kita tidak mampu lepas dari apa yang harusnya kita pilih di jalan Tuhan. Bapak Ibu, ada hal menarik selain hal-hal yang disampaikan di situ. Bapak Ibu bisa silakan lemparkan statement, diskusikan malam ini bersama dengan kita. Misalnya, ya, bagaimana di pasal ini, apakah cuma Daniel yang menonjol, ketiga temannya yang lain bagaimana? Seperti itu, ya. Tapi tidak disinggung secara langsung. Mungkin Bapak Ibu punya referensi lain yang bisa disampaikan, yang ingin diangkat, didiskusikan. Silakan. Saya
persilakan Bapak Ibu semua, karena waktu kita masih cukup panjang, bisa diskusi nanti sampai 25 ya, 8.25 ya. Dan nanti sebelum diserahkan ke Pak Nixon. Sekarang baru 19.38, masih cukup waktu banyak. Silakan, ada yang mau bertanya, yang mau diskusikan, memberikan sharing tambahan, silakan. Saya kira kita semua udah baca di rumah ya, mempersiapkan pasal 1 ini, dan sebelumnya juga kita dapat garis besar dari Pak Paul Hidayat ya, dalam diskusi mengenai kitab Daniel ini. Silakan, silakan. Belum di mute, belum nggak ya, mau ngomong ya? Masih ketutup mic-nya. Masih mute, Bu. Klik sekali lagi. Iya, siap. Udah, mic-nya udah siap, Bu. Silakan Bu Lumunga. Tadi poin yang kedua ya, mengenai walau mendapat cobaan yang berat, tetap setia. Pencucian otak tadi kalau nggak salah ya, Pak George. Satu hal yang harus diperhatikan dalam hal-hal seperti ini, pengaruh pencucian seperti ini tidak hanya dalam keadaan berat seperti yang dialami oleh Daniel. Daniel dan kawan-kawannya di pembuangan, betul-betul nggak punya kemerdekaan. Tapi cara pencucian secara halus pun bisa terjadi di dalam suasana merdeka. Sorry Bu Lumunga, teman-teman bisa dengar jelas nggak? Saya kurang jelas. Suaranya putus-putus, Pak. Suara saya jelas nggak? Pak Heris jelas saya dengar. Oh, Ibu Lumunga yang kurang jelas ya? Indoktrinasi itu tidak harus selalu di tempat di mana orang sama sekali tidak punya kemerdekaan apa-apapun. Pengaruh seperti itu bisa juga terjadi dalam suasana seperti sekarang. Ya. Kalau kita tidak tetap berpegang pada firman, pengaruh budaya, pengaruh teknologi, dan lain-lain, itu pun bisa mengubah orang menjadi tidak lagi beriman kepada Allahnya. Jadi jangan dikira bahwa hanya dalam suasana seperti Daniel buangan ini tindakan pencucian otak itu bisa terjadi dalam keadaan merdeka seperti sekarang kita pun itu bisa terjadi, malah lebih berbahaya karena kita tidak merasakannya. Dipengaruhi oleh budaya atau kebiasaan-kebiasaan teknologi, kemajuan teknologi dan sebagainya yang akhirnya membuat kita lupa pada Tuhan kita. Itu yang bisa saya tambahkan. Ya, belum enggak. Sayang sekali putus-putus, tapi saya coba berusaha menangkap intinya. Intinya tadi Ibu Lumunga katakan indoktrinasi itu tidak hanya terjadi pada zaman yang teknologi terbatas, zamannya Daniel, tetapi sesungguhnya brainwash itu pun bisa terjadi pada saat kita saat seperti ini, lewat budaya, lewat
teknologi. Begitu kira-kira Bu Lomonga ya. Gimana? Ya, betul. Ya, gimana tanggapannya Bapak Ibu yang lain? Silakan. Masih pada topik ini ada yang mau nanggapin? Kalau enggak ada, kita buka topik baru. Silakan. Yang mau bertanya, mau diskusikan. Silakan. Ayo. Belum, Yakob belum. Oke. Siapa? Mega, antara Mega dengan Pendeta Galen nih saya lihat nih. Kayaknya mau bicara. Silakan. Jangan tunjuk. Saya punya karunia menunjuk memang, tapi enggak lah. Silakan, spontanitas saja. Mega. Ya, terima kasih Mega. Silakan. Mau bertanya sih Pak, di ayat yang ke-7 itu pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Saya mau tanya apa tujuan pemimpin pegawai ini memberi nama lain kepada Daniel, Hanania, dan Misael pada waktu itu, Pak? Terima kasih. Pertanyaannya, apa tujuannya mereka diganti nama gitu? Iya. Maksudnya Mbak ya? Iya, Pak. Oke. Apa maksudnya Nebukadnezar ganti nama mereka? Silakan, ada yang mau jawab. Tadi Jos masih mau nyambung, Jos? Ini kebetulan kalau ngomong kenapa ganti nama, saya udah baca beberapa penafsiran dari Spurgeon dan teolog-teolog lain. Jadi kalau Hananya misalnya sama Azaria itu kan bahasa Hebrew atau bahasa Ibrani, ya kan? Nama asli mereka bahasa Ibrani, bahasanya Israel. Tetapi Nebukadnezar itu memakai bahasa yang berbeda. Jadi dia memanggil mereka dengan panggilan yang menurut dia adalah sebenarnya menghormati dewanya dia, tapi untuk kita ibaratnya itu mengejek, karena kita tahu Tuhan adalah satu-satunya Tuhan, ya kan? Daniel itu adalah Allah penghakimku atau Allah adalah hakimku dari Belsazar. Belsazar itu adalah pangeran Bel. Bel itu nama tempat atau nama daerah gitu atau nama negara. Belsazar itu pangeran. Hananya itu dari Hananya menjadi Sadrak. Sadrak itu adalah yang diiluminasikan atau yang diterangi oleh Dewa Matahari. Tetapi nama Dewa Matahari ini sampai sekarang saya belum tahu Dewa Mataharinya namanya apa. Kalau kayak Mesir kan namanya Ra, gitu kan. Misael itu diganti namanya jadi Mesak. Mesak itu adalah artinya adalah seperti si Sak. Sak itu nama dewa. Jadi Mesak itulah orang yang seperti dewa Sak, gitu loh. Dewa Sak ini dewa apa? Masalahnya banyak penafsir berdebat. Dewa Sak ini adalah misalnya dewa Babylon atau apa. Tapi ada juga bilang ini dewi, yaitu Dewi Babilonia yang ibaratnya kalau di Yunani itu adalah Venus, Dewi Venus, atau kalau di Mesir adalah Dewi Ishtar. Itu saya lupa itu dewi akan hal apa, tapi intinya itulah gitu. Ishtar dan Venus itu salah satu dewi yang paling besar juga di mitologi Yunani maupun di Mesir. Untuk Azaria menjadi Abednego. Abednego ini yang paling mudah diingat karena Abed itu adalah pelayan, Nego itu adalah nama orang, jadi atau nama dewa mungkin nama hal ini. Abednego adalah pelayan dari si Nego gitu. Padahal nama aslinya yang tadi itu Hananya, Misael, Azaria artinya semuanya bagus. Hananya itu artinya yang disayang oleh Tuhan. Misael itu adalah yang seperti Tuhan. Azaria itu adalah Tuhanlah penolongku. Jadi kita bisa perhatikan nama yang begitu bagus, luar biasa ya, dari Tuhan gitu kan, diganti menjadi nama ibaratnya jadi kolokan, nama yang jadi guyonan, jadi bercandaan. Padahal mungkin di atas kertas kita pikiran menghormati, tapi ya itu menurut saya itu kayak jadikan lelucon. Oke, thank you Josh. Jadi maksudnya Nebukadnezar mengganti nama-nama yang bagus-bagus tadi dengan nama yang menurut Nebukadnezar juga bagus. Tetapi pemahamannya karena kepercayaannya adalah kepada dewa, bukan kepada Tuhan Israel, bukan Tuhan kita, sehingga kesannya mengejek, begitu ya. Mungkin ada yang menambahkan atau menanggapi apa yang sudah disampaikan Josh atau Mega sendiri, bagaimana? Terima kasih, silakan. Belum mau bicara lagi, belum mau nggak, silakan. Bisa juga ya untuk hilangkan identitas Yahudinya aja. Ya.
Kan mereka tinggal di Babel. Jadi saya betul-betul mereka itu berkiblat ke Babel. Jadi menghilangkan identitas aja saya kira. Ya, perkiraan kita ya Bu ya. Jadi apa ada dasarnya Bu? Ada referensinya Bu? Referensinya ada sih di yang saya lupa namanya Bu. Jadi kalau perkiraan saya atau kita ya memang ya dia Nebukadnezar seorang raja, seorang yang berkuasa, tentu memiliki pemikiran politis ya, seperti itu. Ya bisa jadi seperti Bu Lumongga tadi katakan, menghilangkan identitasnya sebagai orang Israel karena mau dipakai ini orang-orang ini penting, orang-orang pinter di dalam kerajaannya Babel kan, seperti itu. Kira-kira gitu ya Bu Lumongga ya. Dan lalu pada zaman itu biasa kan ganti nama. Orang Ibrani biasanya namanya ada dua, ada nama Ibrani, ada nama Yunani. Nah, itu biasa. Itu sebelum Masehi sudah terjadi Bu. Oke. Kan seperti Paulus, Saulus, hampir semua. Itu berlaku dalam perjanjian lama juga Bu ya. Aduh sayang Ibu Lumongga tidak keputus-putus. Oke, baik. Silakan, ada yang mau menambahkan atau mau buka topik baru? Silakan Bapak Ibu. Pak Rikan mau tanya ya. Dari tadi jangan ragu Pak. Ayo Pak. Masih mute Pak. Mic-nya nyalain dulu Pak Rikan. Masih belum nyala Pak Rikan. Sementara Pak Rikan menyalakan mic. Mega sudah cukup? Pertanyaan jawab? Iya sudah Pak. Terima kasih Bu. Ada lagi Mega yang mau ditanyakan? Atau mau disampaikan? Udah cukup itu aja Pak. Makasih Pak. Masih. Ayo silakan Pak Rikan, sudah? Pak, boleh tanya Pak. Yakub, silakan Yakub. Boleh tanya Pak? Boleh, kenapa enggak? Boleh, silakan tanya. Ini menyangkut di zaman sekarang juga sih kan, kalau di ayat 8 kan, kalau menurut saya pribadi sih, Daniel ini agak kritis ya Pak dengan hal-hal yang pengajaran yang Tuhan berikan kepada Daniel ya, ketetapan-ketetapan Tuhan gitu. Nah, di zaman sekarang kita juga boleh nggak sih Pak kritis yang hal-hal yang Tuhan tetapkan di ajaran kita gitu. Semisalkan malah saya gini Pak, beberapa teman saya waktu itu kan saya sering banget sharing kirim-kirim renungan gitu. Tetapi ketika renungan yang tidak masuk akal gitu, yang di luar konteks Alkitab, nah kita berdiskusi dan berdebat dan akhirnya dia menjadi marah gitu. Dan itu buat saya agak-agak gimana gitu. Dan pertanyaannya, boleh nggak sih kita kritis terhadap pengajaran-pengajaran hal-hal yang di luar konteks Alkitab seperti Daniel ini kan, dia tidak mau menajiskan dirinya dengan yang tidak diperbolehkan apa yang di ketetapan Tuhan gitu. Boleh nggak sih Pak di zaman sekarang gitu? Itu Pak. Thank you. Saya belum nangkep persis nih, apa yang maksudnya kita boleh kritis apa enggak yang di luar konteks Alkitab. Gimana maksudnya Yakub? Saya belum nangkap nih pertanyaannya. Gini Pak, maksudnya kan Daniel ini kan tidak mau menajiskan dirinya, artinya kan dia ini tidak mau melanggar aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada Daniel. Nah, di zaman sekarang ini banyak orang-orang Kristen yang kalau sharing itu di luar konteks Alkitab gitu Pak. Boleh nggak sih kita kritis terhadap pengajaran-pengajaran yang di luar konteks Alkitab? Oh iya. Jadi lepas dari konteksnya Daniel ya, saya nangkapnya. Ya Pak. Jadi sekarang ini banyak sekali orang-orang Kristen, katanya orang Kristen, dia kalau sharing
di luar konteks Alkitab begitu. Boleh nggak kita kritisi ya? Silakan dijawab. Betul, Pak. Kalau saya pribadi sih ya boleh, harus. Melenceng kok, ditendang aja pantatnya biar masuk rel lagi kan gitu. Kalau saya pribadi, tapi nggak tahu yang lain, silakan. Tapi dengan adanya saya kritik itu malah saya dijauhin Pak dengan teman-teman yang dulu gitu. Nah itu udah nasibmu lah. Ya silakan dijawab teman-teman. Apa yang tadi disampaikan oleh Yakob. Pak Ucok, ya, siapa Mas? Bang Moraki Alex, silakan. Steven, ya udah buka mic Steven. Silakan Steven. Ya, selamat malam semuanya. Malam. Ya, di sini saya mau berbicara sedikit menyoroti tadi yang Pak Heri sampaikan pada awal-awal tadi tentang temannya Bapak ya, yang negur temannya lagi. Ya, hamba Tuhan tuh, saya dengar khotbah hamba Tuhan tuh. Dia menegur temannya karena saking sibuknya kerja sampai tidak melayani Tuhan. Nah, di sini saya pikir kita sebagai orang Kristen, ya mungkin sebaiknya tidak menjudge seseorang itu tidak melayani Tuhan karena terlalu sibuk bekerja. Karena kita lihat sendiri dari pengertian apa itu melayani Tuhan atau pelayanan kepada Tuhan, kan di situ dikatakan semua tindakan baik yang dipikirkan, diucapkan dan dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ya, di sini artinya berarti apapun yang kita lakukan, ya kalau itu menyenangkan hati Tuhan, artinya kita melayani Tuhan dong. Amin. Ya, berarti di sini ya sebagai orang Kristen kayak tadi saya bilang, ya jangan langsung menjudge seseorang itu tidak melayani Tuhan karena mungkin kita lihat kalau sibuk kerja ya, coba kita ya lihat dari pekerjaannya itu kan melayani Tuhan bukan hanya datang ke gereja, khotbah, nyanyi, main musik, kan bukan hanya di situ aja, terbatas di situ kan. Melayani Tuhan itu maknanya luas sekali. Ya, kemudian di sini kita lihat juga yang satu hal yang bisa kita contoh dari Daniel adalah bagaimana dia mempertahankan gaya hidup. Kita belajar gaya hidup dari seorang Daniel. Di mana kita bisa lihat bahwa ketika dia ditawarkan untuk makanan yang mewah, ya daging-daging itu dia menolak. Dari sini kita bisa lihat bahwa dia mempertahankan gaya hidupnya yang dulu, yang tetap berpatokan pada jalannya Tuhan. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana sebuah kekonsistenan dari seorang Daniel mempertahankan apa yang baik, ya sehingga kita ya pada saat itu Daniel masih muda. Ya di sini juga bisa menjadi contoh kepada kita sebagai anak muda bagaimana menjadi orang yang tetap di jalan dan juga menjadi orang yang konsisten dan berpegang kepada firman Tuhan. Kita mudah terpengaruh dengan gaya hidup yang ya mungkin sekarang kita lagi di Jakarta ya tidak mudah berpengaruh dengan gaya hidup yang nyeleneh lah dikatakan. Tapi kita ya apa yang sudah kita pelajari firman Tuhan setiap seminggu udah berapa kali kita belajar firman Tuhan, ya biarlah itu boleh menjadi pegangan kita, menjadi salah satu gaya hidup kita hari lepas hari. Ya kira-kira. Dan untuk mengkritisi orang-orang yang salah dari yang menyampaikan firman Tuhan, yang menyampaikan sesuatu tentang Tuhan tapi tidak di dalam firman Tuhan ya. Ya, saya pikir ya itu harus dikritisi. Sesuatu yang sudah tidak di dalam firman Tuhan artinya salah. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Steven. Wah, itu bagus sekali. Ada 3 poin. Poin terakhir itu Yakob kira-kira terjawab lah ya sama prinsipnya seperti saya. Kalau kamu terus takut dimusuhi, ya kamu juga harus belajar seperti itu tadi. Daniel apa nggak takut dimusuhi, takut dipenggal malah lehernya kalau gitu. Ya, jadi karena kebenaran ya tetap harus tegakkan, berani mengkritis. Steven tadi bagus sekali. Sayang sekali tadi memang saya nggak lengkap cerita saya. Sesungguhnya tidak sembarangan dalam dua hal
dua konteks yang berbeda sesungguhnya. Yang Stephen tadi sampaikan itu betul, bahwa bekerja juga melayani Tuhan. Bukan harus jadi pengurus atau aktivis hari Minggu di gereja saja melayani. Kita prinsipnya sama, saya juga sama. Waktu saya belum jadi pengurus, saya juga melayani di mana-mana di tempat pekerjaan saya. Sampai sekarang pun saya melayani karyawan saya di kantor. Tetapi memang sayang tadi saya nggak komplit ya saya sampaikan. Sesungguhnya tidak menghakimi, karena teman itu adalah teman sahabatnya, sahabat dari hamba Tuhan ini. Dan dia tahu persis bahwa memang dia kehilangan waktu melayani juga di dalam pekerjaannya dia. Ya, sampai dia itu ditegur begitu keras sama hamba Tuhan, sahabatnya sendiri, bahwa dia seakan-akan sudah dibeli dengan uang, sehingga dia tidak kenal Tuhan lagi, sudah tidak ada waktu lagi untuk Tuhan, di dalam pekerjaannya pun sudah kehilangan identitasnya sebagai orang Kristen, kira-kira seperti itu. Ya, kata yang poin kedua tadi dari Stephen, saya kira kita semua jelas, kita bisa tangkap. Kalau ada yang mau nyangka silakan, bahwa memang harusnya seperti itu. Kita seperti Daniel bisa berani mempertahankan kebiasaan lama yang benar, keadilan dan kebenaran Allah terus kita hidupi seperti itu ya, Stephen ya. Tadi dikaitkan dengan apa yang menjadi pertanyaan Yakub, berani nggak kita, boleh nggak kita mengkritisi orang kalau menyampaikan sesuatu yang di luar konteks firman Tuhan seperti itu ya. Cuman tambahan itulah Yakub ya tadi ya, jangan takut dimusuhi karena kebenaran. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau masih menanggapi Stephen, mau angkat lagi mempertajam diskusinya, silakan, atau ada topik yang baru. Pak Yuke sudah bisa bergabung, kita sudah bisa lihat. Terima kasih Pak Yuke. Silakan yang lain. Monggo. Terima kasih. Ya. Susi, barangkali, ya. Mau tanya Pak, boleh? Boleh, Susi. Kan kalau kita lihat di sini ada 3 tantangan yang dihadapi oleh Daniel, Sadrak, Mesar, dan Abednego ya. Yang pertama kan mesti belajar bahasa Kasdim. Artinya kalau belajar bahasa itu kan berkaitan sama pemikiran ya gitu. Dan mereka menerima itu, mereka mau belajar bahasa Kasdim. Kemudian yang kedua itu berkaitan sama makanan gitu ya. Artinya ada perubahan gaya hidup di situ. Iya. Nggak ada perubahan nama, yang tadi udah sempat dibahas juga gitu. Yang mau saya tanyakan kan kalau kita perhatikan dari 3 tantangan ini, belajar bahasa Kasdim mereka lakukan, terus perubahan nama juga mereka terima, tapi satu yang mereka tidak lakukan yaitu perubahan tidak menerima makanan yang dari raja itu. Nah itu kira-kira kenapa ya gitu? Dari 3 tantangan itu, satu yang mereka yang mereka tidak lakukan gitu dari aturan yang dibuat oleh raja. Itu aja Pak. Terima kasih Susi. Jadi ganti nama oke lah, dia terima. Belajar bahasa Kasdim mau, nurut. Tapi giliran makanan, kenapa nggak mau gitu loh ya? Padahal makanan enak-enak loh, makanan aja. Gitu kira-kira ya Susi ya pertanyaannya ya. Iya Pak, betul. Silakan Bapak Ibu, jawab Bapak Ibu. Untuk nama kan sempat kita bahas juga, itu kan berkaitan sama nama Allahnya raja itu gitu ya, Raja Kasdim itu gitu. Ya. Silakan dijawab teman-teman. Ayo. Bu Yemima barangkali. Dari tadi mic-nya kebuka loh, mungkin mau ngomong. Baru buka Pak. Kak, ya silakan Bu Yemima. Mungkin takut kolesterol kali. Udah ada ya kolesterol zaman itu ya. Kalau ini sih kalau maksudnya dengar penjelasan itu karena tradisi pada zaman itu biasanya makanan raja dipersembahkan dulu kepada dewa gitu sebelum mereka disajikan.
Dan itu kan tentunya ya tidak sesuai dengan pengajaran yang dianut oleh Daniel. Kalau itu sih yang saya paham. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Kalau minuman anggur gimana dalam perjanjian lama? Aturannya memang agak ketat ya dibandingin perjanjian baru ya. Perjanjian lama soal anggur ya, yang ada yang sudah beralkohol, ya, ada yang murni ya, itu ada aturannya ya Bapak Ibu ya. Silakan, ada yang mau bantu. Ayo, Pak Yuke, silakan Pak. Pertanyaannya bagus tuh, apa? Tajam begitu ya, sih pikirannya ya, bagus-bagus. Saya sendiri baru mikir juga gitu ya. Iya, kenapa itu ya? Padahal kan nama juga ada sangkut pautnya begitu. Tapi apa? Kalau saya ingat-ingat lagi di perjanjian baru kan yang dibilang yang menajiskan bukan yang masuk tapi yang keluar gitu ya. Halo. Apa? Jadi kenapa justru nama enggak gitu, tapi makanan yang masuk kok enggak? Oh, ini menyangkut tentang apa begitu ya, di kesehatan. Kalau tadi soal kolesterol dulu nggak keukur kolesterol ya, tapi saya pikir sesuatu yang masuk itu menjadi sama pentingnya sebetulnya dengan identitas kan. Kalau nama kenapa sampai dirubah, nggak mau gitu. Kalau sesuatu yang makan aja kan biasa sebetulnya enggak. Tapi itu kalau baca berikutnya sebetulnya makanan itu makanan yang dipersembahkan kepada dewa begitu kan, sebelum dimakan sama raja ya. Kalau nggak salah backgroundnya seperti itu kan. Kalau jadi lebih ke arah perubahan atau hal-hal seperti itu menyangkut makanan itu sendiri, bukan menjadi makanan yang dikuduskan begitu untuk Tuhan begitu. Jadi lebih baik memilih sesuatu yang bukan dari persembahan kepada dewa, tetapi yang diyakini itu menjadi berkat yang Tuhan kasih untuk kita begitu. Sekalipun sayur ternyata memang lebih sehat begitu. Kira-kira begitu kali ya. Ini Pak Galen sama Pak Netsen ini nanti ya. Gitu ya. Kalau nama ya Bapak Ibu ya, saya dikasih nama orang, saya sifatnya pasif. Mau nolak nggak nolak, orang kalau manggil kamu begitu ya tetap bisa berjalan. Tapi kalau makanan, saya kan bisa aktif menolak. Tak bisa dicekokin gitu loh. Bisa dimuntahin ya gitu kira-kira. Tapi kalau nama kan enggak. Nah, gimana nih Bapak Ibu? Silakan. Ini pandangan saya aja ya. Masih ada waktu nih Bapak Ibu. Masih ada waktu 15 menit. Ya, 14 menit lagi. Lumayan untuk bisa tanya jawab lagi, bisa gali lagi yang lain. Siapa ya? Yang anak-anak muda ini mana nih? Nggak kedengaran lagi suaranya. Karo, mana Karo? Esther. Ayo. Ibu Lomongga mau bicara ya, Bu Lomongga? Silakan, Bu. No, enggak. Baik. Ada lagi? Pak Ucok? Alex? Oke, nggak ada yang mau menimpali pertanyaan Susi lagi ya? Kalau nggak ada, ini PR buat Pak Netsen nanti. Tuntaskan ya Pak ya. Yang mau buka topik baru silakan, masih ada waktu. Ya, masih ada waktu
berapa menit lagi nih? 17 menit. Masih ada bisa tanya satu pertanyaan atau satu apa dua pertanyaan lagi. Saya tadi Pak Heri, mungkin kalau dari saya. Ya, Pak Uco, ya silakan Pak Uco. Ya. Kalau dari saya mungkin untuk menjawab pertanyaan itu kita ngelihat dari ke belakang kembali gitu ya, agak ke belakang sedikit. Iya. Mengenai peristiwa jatuhnya Raja Yoyakim gitu kali ya. Yoyakim, ya. Kalau dilihat di kitab 2 Tawarik, sebenarnya di situ dijelaskan bahwa Raja Yoyakim itu kan anaknya Raja Yosia ya. Ya betul. Nah teman, kalau Yosia kita tahu bahwa Raja Yosia itu taat pada perintah Tuhan, tapi kalau dua anaknya ini termasuk si Yoyakim yang sebelum namanya adalah Eliakim itu termasuk yang dikenal jahat di mata Tuhan gitu, sehingga akhirnya Tuhan menyerahkan dia kepada pemerintahannya kepada Babel gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat sejarahnya sebenarnya historisnya mungkin saya salah juga kali Pak ya, tapi kalau saya lihat mungkin Daniel dan kawan-kawan ini termasuk salah satu kelompok orang yang menjadi tawanan gitu, karena waktu itu kan dipukul kalah gitu ya. Bangsa Yehuda gitu, dan mereka semua mati. Kalau saya lihat saya baca di 2 Tawari itu hanya beberapa kelompok doang yang tidak mati, dan itu dikumpulkan gitu, dan mereka menjadi budak gitu, menjadi budak tawanan gitu. Jadi memang kalau dilihat dari secara historisnya, kenapa mereka melakukan misalnya pengubahan nama, yaitu bagian dari otoritas pemerintahan gitu, karena mereka sudah berhasil menaklukkan pemerintahan sebelumnya gitu, jadi mereka bebas melakukan apa saja terhadap tawanan itu gitu. Kalau saya pikir sih seperti itu gitu, jadi ya semau mereka aja mau kasih nama siapa gitu ya tentunya itu dipilih lah nama-nama itu gitu. Terus yang kemudian kedua adalah kalau kenapa makanan itu kok ditolak sama Daniel. Kalau saya lihat sih sebenarnya kata kuncinya di sini najis Pak ya, jadi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya gitu. Jadi Daniel sudah tahu gitu bahwa makanan itu adalah melanggar kekudusan Tuhan gitu. Jadi kalau itu sudah melanggar kekudusan Tuhan, ya harus jauh gitu. Jadi ini masuk ke bagian integritas ya, ke bagian kekudusan gitu, kekudusan Allah yang nggak boleh dicabik-cabik gitu oleh meskipun posisinya saat itu adalah Daniel adalah bagian dari tawanan gitu ya, bagian dari yang kalah gitu, tapi Daniel tuh punya prinsip, itu tadi ketetapan gitu, punya prinsip yang nggak bisa ditawar-tawar, yaitu integritas, kekudusan itu nggak bisa ditawar-tawar gitu. Kalau nama, karena itu bagian dari politikal tadi udah kalah gitu ya, otoritas bisa aja ganti nama kita gitu, KTP-nya diganti semua gitu, itu out of his control gitu ya. Tapi kalau yang menyangkut bahwa itu melanggar prinsip-prinsip hidup dia, melanggar kekudusan dia speak up juga gitu. Tentunya dengan hikmat yang dikasih Tuhan gitu, bagaimana cara dia tuh juga Tuhan berikan kemampuan 10 kali lipat gitu. Nah itu juga merupakan kalau saya bilang buah dari kesetiaan Daniel gitu ya. Jadi kalau dilihat kan sebenarnya kan banyak juga ini golongan-golongan bangsawan gitu yang pinter-pinter gitu. Tapi kenapa Daniel kok yang dikasih 10 kali lipat? Yaitu karena Daniel sudah membuktikan bahwa Daniel itu setia gitu. Jadi itu anugerah itu adalah buah dari kesetiaan Daniel dalam menghadapi pergolakan atau pergumulan dia dengan titah raja gitu. Jadi luar biasa sekali sih kalau saya lihat Daniel, dilihat dari posisi dia sekarang, posisi dia yang dulu gitu, seorang tawanan gitu ya, tapi dia punya prinsip yang nggak bisa ditawar-tawar apapun itu juga gitu. Dan dia juga punya solusinya bagaimana caranya agar tetap bisa meyakinkan raja bahwa dia bisa, bahkan di pasal-pasal berikutnya kemampuan Daniel itu menggiring Nebukadnezar itu mengenal kebenaran sebenarnya gitu kan. Jadi Daniel dipakai Tuhan juga sebenarnya untuk hal-hal yang lebih dahsyat dalam hidupnya Pak. Itu sih Pak yang saya bisa sharing juga. Ya Pak Ucok, terima kasih. Tambahan lagi semakin jelas ya. Jadi seperti tadi saya bilang ya, nama ya dia nggak bisa otoritasnya ada di raja, tapi hal yang dia bisa reaktif, dia bisa tolak soal makan. Good point ya, saya pikir. Terus menyangkut Yoyakim sendiri ya, kita lihat memang nih kurang ajar ya raja ya. Jadi sekali lagi saya juga melihat
bahwa kalau pemerintahannya di atas nggak benar, ya banyak nggak benar juga ke bawahnya gitu loh. Tapi Tuhan selalu pelihara umatnya yang sungguh setia seperti kelompok Daniel ini dan kawan-kawan. Seperti itu, masih ada Israel yang takut dan setia kepada Tuhan. Oh, bayangin nubuatnya Yeremia ya nggak salah ya, zaman Yoyakim. Dia bakar kok ya. Yoyakim bakar itu nubuat ya, firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia dia bakar. Seperti itulah kurang ajarnya dia. Jadi Tuhan menyerahkan pemerintahannya ke dalam tangan Nebukadnezar tadi, yang tadi Pak Ucok saya sambung sedikit. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang mau melanjutkan topik baru, silakan pertanyaan atau mengangkat diskusi. (20.45 ya, 20.25 ya. Jadi masih ada 11 menit lagi. Silakan kalau ada masih yang mau mendiskusikan sesuatu. Pak Rikat, gimana Pak Rikat? Sama Ibu, ada yang mau ditanyakan? Monggo Pak. Ini Pak mau nanya, yang ini kan kenapa kok si Daniel ini selalu diawasi oleh pegawai-pegawai istana itu Pak? Itu pertanyaan saya Pak. Coba. Kenapa Daniel selalu diawasi pegawai istana? Ya. Ya. Ayo Bapak Ibu dibantu, dijawab. Kenapa Daniel itu dan kawan-kawan, bukan cuma Daniel aja, tetapi orang-orang yang mau dipekerjakan oleh Nebukadnezar ya, di pemerintahan Nebukadnezar, orang-orang pilihan tuh pinter-pinter. Saya juga mau singgung sedikit tadi hubungannya sama Pak Ucok bilang, apakah Daniel itu dikarunia kepintaran luar biasa setelah di Babel, atau memang dia udah pintar dari sononya dari sebelum dibuang ke Babel karena diberkati Tuhan, atau Daniel itu setelah setia sama Tuhan baru diberikan kepintaran, atau sebelum setia dia memang udah terlahir pintar gitu loh. Gimana nih? Bisa ada yang mau jawab? Ini orang-orang pintar ini harus diawasin. Kenapa kata Pak Rikat harus diawasi sama pegawai istana, yang kepala pegawai istana itu yang ditunjuk oleh Nebukadnezar? Dan Daniel juga disayang ya ternyata sama mereka itu, sama penjulang ya, anak buahnya kepala pegawai istana itu. Disayang sama pegawai istana juga, disayang Daniel, dan tentu sama kawan-kawannya. Apa ini juga termasuk pemeliharaan Tuhan? Gimana Bapak Ibu? Ayo, silakan. Iya. Yang muda-muda juga boleh jawab loh, jangan tunggu yang senior aja. Susi, silakan kalau ada jawabannya, Susi. Kasih pendapat. Ya. Mega. Siapa lagi? Vera, ya. Silakan. Ayo, waktu kita jalan terus. Ibu Lemu nggak ya? Silakan. Daniel dan kawan-kawannya ini termasuk orang-orang pilihan, turunan bangsawan, jadi biasa hidup di lingkungan sana, berpendidikan, berperilaku yang sudah memang sopan santun khusus, dan berpenampilan yang cakep biasanya. Jadi semua sifat-sifat itu memang ada sebelum mereka dibuang.
Karena itu mereka dipilih. Karena itu mereka dipilih karena sangat potensial untuk dididik membangun kerajaan Babel. Itu sebabnya mereka sangat diperhatikan. Dan sesudah di Babel, pandangan mereka makin bertambah karena ketaatannya kepada Allah, kesetiaannya. Itu aja dari. Iya, agak putus-putus. Tapi kira-kira ya Bu Lemongan, nanti kalau salah saya diluruskan lagi. Jadi Daniel dan kawan-kawan ini memang dipilih. Dipilih dalam hal pemahamannya mendapat anugerah Tuhan ya Bu ya. Maksudnya begitu ya? Memang sudah sebelum di pembuangan, mereka memang sudah berhikmat, pandai. Oh, oke. Ya. Jadi ya, mereka sebelum pembuangan sudah orang-orang berhikmat, orang bijaksana, ya, anak-anak Tuhan, ya, hidup dalam kesetiaan dengan Tuhan, ya, setia sama Tuhan, diberkati Tuhan, diberikan kecerdasan, kira-kira seperti itu ya. Ya gitu. Jadi, tapi pertanyaan Pak Rikat tadi udah kejawab belum Pak Rikat kira-kira? Kenapa kok pegawai istananya begitu memperhatikan mereka? Nah, mereka berkelakuan sangat punya karisma barangkali kalau istilahnya zaman sekarang ya. Bisa ulang belum nggak dengar? Punya karisma. Ya. Bisa Pak. Kedengeran? Putus. Itu malah di-mute belum nggak dengar. Ya. Mereka itu memang punya karisma. Cakep. Jadi apa sih pegawai di istana itu senang sama mereka. Oke. Menarik ya. Punya karisma sehingga disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Gitu Pak Rikat kira-kira. Tapi kalau ada yang mau nambah yang lain, tambahkan silakan. Masih ada waktu sebelum saya serahkan ke Pak Netson. Masih ada yang mau nambahkan? Nggak ada? Mungkin karena kepandaian mereka itu berkomunikasi, makanya permintaannya untuk tidak melakukan percobaan nggak makan makanan yang disajikan disetujui. Jadi itu karunia. Terakhir nggak dengar putus ngasih sayang sekali ya, tapi kira-kira nanggap lah ya. Saya mau serahkan ke Pak Yuka. Mau ngomong masih mute tapi enggak. Oke, saya mau serahkan ke Pak Netson ya. Tentulah dia menarik ya, anak-anak Tuhan memang harus begitu ya, mempunyai magnet menarik terhadap orang-orang di sekitarnya, mempunyai kepribadian baik. Dan tugas seorang karyawan pegawai istana pun nggak main-main. Dia punya tanggung jawab terhadap rajanya, bukan? Dia kalau dikasih tanggung jawab untuk ngatur makanan yang baik-baik, bukan cuma Daniel, saya kira orang lain juga. Kan ada bangsa lain juga di situ. Kalau nggak ngatur baik-baik, nggak perhatikan, nanti dia dipenggal sama Nebukadnezar. Oke, silakan Pak Netson. Saya kira cukup dari kita. Saya serahkan ke Pak Netson. Masih mute, Pak. Baik, terima kasih Pak Heri, Bapak Ibu semua. Udah slide saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Ya, bersyukur sekali pada malam hari ini kita memasuki pasal yang pertama dari kitab Daniel. Kita sudah mempelajari banyak pengantar tentang kitab Daniel. Saya juga berkali-kali mendengarkan video YouTube
dari Pak Paul Hidayat yang tahun lalu November tepatnya ya, mengantar kita untuk memasuki kitab Daniel ini ya. Jadi menarik bahwa ketika bicara tentang bagaimana kitab Daniel ini, tentu apa yang terjadi di dalam kehidupan orang Yehuda, secara khusus kerajaan selatan pada waktu itu, merupakan suatu penggenapan dari apa yang Tuhan firmankan melalui para nabi. Baik itu melalui Nabi Yesaya yang sudah memberitakan bahwa akan ada satu pembuangan terhadap umat Tuhan yang begitu jahat. Dan bahkan kita sudah bahas juga dari kitab Habakuk, bagaimana Tuhan sudah berfirman kepada Habakuk, bagaimana orang-orang Yehuda akan dibuang ke Kasdim gitu ya. Inilah penggenapan dari apa yang disampaikan oleh Tuhan pada waktu itu. Berarti rentang waktu yang boleh dikatakan ya hanya sekitar puluhan tahun begitu dari kitab Habakuk ya. Kita sudah bahas. Nah, penaklukan Yerusalem oleh Babel tentu tadi sudah disinggung bagaimana pada waktu itu Raja Yoyakim ya, sehingga ketika bicara tadi misalnya pertanyaan penggantian nama dan sebagainya, kenapa penggantian nama Yoyakim itu pun sebetulnya bukan Yoyakim. Yoyakim itu kan diberikan oleh seorang Firaun dari Mesir, seorang bernama Neko, yang pada waktu itu nama kepada Yoyakim yang sebelumnya adalah Eliakim. Ya, sehingga sesuatu yang kemudian ya sangat biasa sekali pada waktu itu, seorang raja, seorang pemimpin memberikan nama kepada siapa dia mau memberikan nama dengan maksud tertentu. Tadi artinya sudah dijelaskan oleh George, saya tidak masuk lagi ke sana ya. Nah, beberapa perkakas ini menarik ini. Beberapa perkakas dalam rumah Tuhan dibawa ke Babel. Bukankah perkakas itu juga merupakan satu simbol kehormatan dari orang Yahudi, dari orang Israel pada waktu itu? Tempat kudus, di tempat Allah, di rumah Allah. Tetapi dibawa ke rumah dewa, dibawa ke dalam rumah dewa Babel. Ya. Nah, ini sebagai satu penggenapan dari apa yang Tuhan firmankan melalui Nabi Yesaya pada waktu itu ketika seorang raja Yehuda yang begitu memamerkan apa yang dia miliki, yaitu Raja Hizkia yang diperpanjang umurnya, lalu memamerkan segala apa yang dipunyanya. Maka Yesaya marah. Suatu ketika apa yang kau pamerkan ini akan dibawa oleh bangsa lain. Ya, kita bisa membaca itu sebetulnya dalam kitab Yesaya. Ya, tetapi menarik bahwa Yoyakim begitu jahat dan sebagainya, beberapa perkakas dibawa ke dalam rumah orang-orang dewa Babel. Maka ini sebetulnya kalau dibawa perkakas dari rumah Allah, dari bait Tuhan, dari rumah Tuhan pada waktu dibawa ke rumah dewa, itu sesuatu sebetulnya simbol dalam konteks zaman itu, simbol bahwa bukan saja raja kemudian bangsa Yehuda kalah, tetapi juga memberikan satu simbol sebetulnya, oh ini Allah mereka enggak berdaya. Allah mereka enggak berdaya. Ini, tetapi menarik bahwa apa yang Tuhan ingin maksudkan melalui kitab Daniel ini menarik sekali, bahwa nah ketika mereka dibuang, kalau kita membaca, maka kenapa? Apakah Babel terlalu kuat? Waktu Babel menaklukkan Mesir, lalu nanti kemudian menaklukkan juga Yehuda ini, saya pikir bahwa bukan Babel terlalu kuat. Tetapi memang bagaimana Tuhan sedang menghukum umatnya yang berdosa. Maka jelas bahwa Tuhan menyerahkan Yoyakim, Tuhan menyerahkan beberapa perkakas itu sendiri kepada bangsa Babel untuk memberitahukan kepada orang Yehuda bahwa tanpa Tuhan engkau tidak berdaya. Demikian juga nanti kemudian bagaimana Babel akan dihancurkan ya oleh Tuhan juga. Oleh sebab itu kemudian apa yang disampaikan di dalam bagian berikut ya menarik sekali, tadi sudah disinggung juga ya oleh teman-teman. Nah, sebagian perkakas di rumah Allah dibawa ke Sinear ya. Ini Sinear ini memang kota yang luar biasa juga ya. Di Sinear itu paling tidak ada kota yang terkenal. Kalau kita mengacu kepada Kejadian pasal 10 ayat 10, ya, di sana di ada kota kemudian Babel, Erek dan juga kota Akkad yang menjadi tempat pembuangan bagi orang Israel. Itu pasti saya pasal 11 ayat 11 juga. Iya, kemudian nabi lain Zakaria juga mencatat bagian ini pasal 5 ayat yang ke-11.
Nah, perkakas-perkakas ini kemudian nanti kita dapatkan di pasal 5 di kitab Daniel, tapi itu nanti ya. Maka itu betul-betul menjadi satu penghinaan, maka orang yang raja yang menggunakan nanti di pasal 5 itu betul-betul dihukum oleh Tuhan. Jadi pengangkutan merupakan satu penggenapan, tadi saya sampaikan bahwa Yesaya pasal 39 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 itu membicarakan tentang itu. Ya. Sebab itu ini sesuatu yang kemudian bagaimana Tuhan mau menghukum umat yang berdosa, yang begitu jahat terhadap Allah, yang tidak setia terhadap Allah itu sendiri. Sebab itu bahwa penaklukan Yerusalem oleh Babel, pertama bahwa ya akibat keberdosaan Raja Babel, Raja Yehuda itu sendiri. Dan karena raja pada waktu itu berkompromi dengan Mesir untuk membangun kekuatan, dan ketika raja berkompromi dengan Mesir, Babel yang kuat pada waktu itu menaklukkan Mesir dan sekaligus juga menaklukkan Yerusalem. Ya, kemudian tentu Tuhan memakai bangsa kafir. Kita sudah bahas juga di kitab Habakuk. Tuhan memakai orang Kasdim, dalam konteks ini juga sama dengan Babel, untuk menghukum umatnya. Dan Tuhan menyerahkan raja. Maka raja sebagai simbol kehormatan betul-betul diporak-porandakan oleh bangsa kafir. Ya, di sini sebetulnya Allah ingin menyampaikan kepada manusia, baik kepada Babel maupun kepada orang Yehuda, bahwa raja-raja manusia itu tidak ada apa-apa. Ada raja di atas segala raja yang berkuasa, yaitu raja yang akan datang. Itu yang digenapi dalam diri Yesus Kristus. Maka nanti kalau kita membaca kitab Daniel dan seterusnya, salah satunya mengacu ke sana. Ya, mengacu kepada bagaimana raja yang akan datang itu. Raja yang memerintah dalam kekekalan. Apakah dengan dibuangnya umat Tuhan ke Babel? Apakah dengan dibuangnya Raja Yoyakim, apakah dengan diangkutnya beberapa perkakas, lalu Allah Israel menderita? Tidak. Allah tidak menderita kekalahan dengan membiarkan Yehuda jatuh. Sekalipun bagi orang pada waktu itu, oh Allahmu di mana? Maka pemazmur ketika dibuangkan menjerit, ketika dihina, itu orang-orang mempertanyakan, di mana Allahmu gitu ya. Tapi dalam konteks ini Allah tidak menderita kekalahan di sana. Ya, itu juga sebetulnya dalam konteks ketika beberapa alat di dalam bait Allah yang dibawa ke depan Dagon milik orang Filistin, maka Dagon tumbang. Ya. Tetapi di dalam kedaulatan Allah, Allah mengerjakan tujuan-tujuannya yang pasti untuk apa? Untuk menuju tampilnya penuh Raja semesta raja, Raja yang kekal, Kristus yang akan datang itu. Karena itu kitab Daniel ini bersifat apokaliptis, sekaligus juga ada nubuat-nubuat khusus di sana, ya, seperti yang sudah dijelaskan dalam pengantar. Nah, Allah secara berdaulat mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk mendominasi Israel, yaitu Babel pada tahun 605 sampai 539 sebelum Masehi. Nanti kemudian Babel ini diruntuhkan oleh Media Persia, ya, pada tahun 539 sampai 331. Kemudian Media Persia nanti diruntuhkan oleh Yunani, dan Israel ada di bawah penguasaan raja-raja ini sampai pada nanti Raja Romawi, Kekaisaran Romawi itu ya, hingga pada kedatangan Kristus. Nah, ini sebetulnya mengacu ke sana. Ya, tetapi luar biasa bagaimana kedaulatan Tuhan bekerja dalam sejarah dan mengajar kita bagaimana luar biasa ya, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus itu yang memimpin kehidupan kita. Nah, perintah Raja Nebukadnezar untuk membawa orang-orang muda, anak-anak muda dari Yehuda ke Babel ya. Tentu anak-anak muda yang terpilih, bukan sembarang anak muda. Ya, mereka adalah orang-orang dari kalangan bangsawan, sehingga tidak heran kalau Daniel dan beberapa kawannya adalah orang yang pintar, karena kalau orang bangsawan mereka punya kesempatan untuk mendapatkan suatu pendidikan di dalam kerajaan mereka. Seperti kalau kita membaca sejarah bagaimana Musa mendapatkan pendidikan di kerajaan Mesir dan sebagainya. Tetapi menarik bahwa mereka ini dipersiapkan oleh Raja Nebukadnezar untuk bekerja dalam istana raja sendiri. Artinya bahwa kita melihat dalam bagian ini mendapatkan kalau dunia saja mencari anak-anak muda yang berkualitas gitu ya. Seharusnya ini menjadi satu pergumulan kita
sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita terus juga menggali potensi yang Tuhan berikan. Atau ya kalau dalam konteks sekarang ya, siapa sih perusahaan yang tidak mau menggait atau membawa atau merekrut pegawai-pegawainya yang begitu militan, begitu cerdas dan sebagainya gitu ya. Kalau kerajaan dunia saja demikian, tapi bagaimana dengan kerajaan Allah, semesta Allah? Maka ketika dunia memiliki perawakan, memberikan perawakan, justru kemudian bagaimana Kristus datang justru ingin mempermalukan dunia. Orang yang dihina oleh dunia nanti dipakai oleh Kristus untuk mengerjakan kerajaan Allah di muka bumi. Walaupun tentu ya Tuhan memperlengkapi mereka tentu ya. Dan raja ketika mereka mendapatkan Nebukadnezar, mendapatkan orang-orang yang berperawakan baik dan sebagainya, ya tidak puas dengan apa yang mereka miliki, lalu mereka diperlengkapi lagi luar biasa ya. Dibentuk dalam pendidikan di Babel, diajar tulisan orang Kasdim dan sebagainya. Nah, itulah Daniel dan kawan-kawannya ini ya. Nah, menarik bahwa siapa sebetulnya Daniel dan kawan-kawannya ini? Ya, tentu mereka adalah keturunan raja, salah sekali kaum bangsawan. Bukan orang biasa. Bukan dari orang-orang Yehuda yang kemudian boleh dikatakan orang-orang yang biasa, tapi mereka adalah orang-orang bangsawan, orang-orang muda ya. Perhatikan bahwa mereka tidak bercela. Mereka tidak bercela, mereka punya perawakan yang baik. Ini suatu gambaran yang sangat jelas juga bagaimana sebetulnya orang-orang Israel dari dulu sebetulnya sudah mempersiapkan ada kewajiban militer bagi orang-orang yang kemudian di kerajaan ya. Perawakan mereka baik. Ya, perawakan kalau kita memperhatikan bagaimana umat di perjanjian lama juga waktu pilih raja ya. Wah, Saul dia punya perawakan yang baik gitu ya. Kemudian waktu orang-orang mau mengganti Saul ya, disuruh mengurapi yang menggantikan Saul, maka Samuel datang, wah dipikirnya anak-anak Isai yang kemudian 1 sampai yang ke-6 ini, wah ini perawakannya bagus gitu ya. Tapi ketika melihat, wah ini ada nggak yang lebih ini lagi gitu ya. Tapi Tuhan pilih justru Daud gitu ya. Nah, ini sesuatu yang kemudian bagaimana antara manusia dengan Allah. Ya, kemudian mereka memahami hikmat, pengetahuan yang banyak, mempunyai pengertian ilmu dan sebagainya. Dan bahkan kalau kita memperhatikan bagian ini, sebetulnya ada hal yang tidak disampaikan dalam bagian ini. Daniel ini bukan, dan kawan-kawan bukan hanya sekedar memiliki kualitas dari apa yang disampaikan. Kualitas iman mereka miliki gitu ya. Secara perawakan dan sebagainya mereka memenuhi kriteria yang dicari oleh istana, oleh Nebukadnezar. Tapi sehingga nanti bagaimana kualitas iman itu nanti tertuang dalam ayat berikutnya ya. Nah, kemudian Daniel tidak mau menajiskan diri, tadi sudah disinggung oleh teman-teman ya. Nah, bagaimana upaya Nebukadnezar membentuk Daniel dan kawan-kawan masuk dalam pola dan gaya hidup Babel, bangsa Babel, orang Babel sebelum menjadi pegawai di istana. Tadi sudah disinggung, dicucilah otak mereka ya. Diindoktrinasi betul-betul dengan pendidikan di Babel, disekolahkan, diajar tulisan. Maka waktu mereka diajar, dididik, disekolahkan di Universitas Babel pada waktu itu, otomatis mereka harus belajar bagaimana ya sejarah, bagaimana religiusitas, bagaimana ya hal-hal yang berkenaan dengan barangkali ada mitos-mitos. Maka ini secara tidak langsung Raja Nebukadnezar membawa Daniel dan kawan-kawan ini supaya betul-betul lepas dari pemahaman mereka yang sudah mereka miliki yang dibangun di atas kitab Taurat pada waktu itu. Wah, ini mesti dilepaskan. Ya. Maka kalau kita di zaman sekarang ya, bagaimana mau membentuk anak? Pendidikan itu. Bentuk pendidikan. Ya, bersyukur misalnya kenapa dulu zaman kekristenan masuk ya, ada orang-orang yang Belanda menjajah Indonesia, maka orang-orang yang mau dipakai Belanda dididik di sekolah dan sebagainya. Ya, saya pikir kok ini penting sekali dan untuk zaman sekarang pun harus, karena kelompok-kelompok tertentu pun ya udah rekrut gitu ya, ambil, masukin, diindoktrinasi, disekolahkan, diajar gitu ya, dengan maksud dan tujuan ya udah ada lupa tuh doktrin yang lama dan sebagainya. Saya pikir bahwa ini bukan hanya dalam konteks kita terhadap sesuatu yang bukan Kristen, tapi juga kekristenan pun hati-hati. Jangan sampai kita masuk dalam satu gereja, tapi masuk gereja yang sebetulnya mendoktrin kita dengan doktrin yang salah. Itu berbahaya sekali. Ya, kita bisa terjebak di sana. Nah, mereka mengganti nama, tadi sudah disinggung, saya tidak masuk lagi. Tapi
kembali bahwa mereka diubah gaya hidup, mereka dijamu dengan santapan raja. Ya, tadi sudah disinggung juga oleh teman-teman diskusi. Ya, jelas bahwa ketika penggantian nama itu ada unsur politis dan sebagainya. Tapi ketika bicara tentang makanan ditolak, Daniel sopan sekali. Boleh enggak? Kalau enggak boleh, ajukan lagi. Berilah kami kesempatan 10 hari percobaan terhadap kami. Ya. Ketika sudah menerima satu santapan makanan begitu, maka sebetulnya ini menjadi satu jamuan yang betul-betul penerimaan kebergantungan mereka kepada raja, masuk ke dalam ya penaklukan raja. Jadi mereka betul-betul ya hidup seperti raja hidup dan sebagainya. Dan Daniel tidak mau terjebak di sana. Karena itu dia mengatakan bahwa Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Karena itu ketika bicara tentang bagaimana Daniel disekolahkan ya, waktu tadi saya singgung bagian ini, mempelajari literatur Babel, pasti kurikulum Babel yang berlaku di Babel, maka berbagai pengetahuan ya, mau apapun pengetahuan yang ada di Babel, entah itu ya tentu bertentangan dengan apa yang Daniel dan kawan-kawan terima dari pengajaran melalui Taurat yang mereka terima, maka ya, mereka diharapkan untuk betul-betul ya, otak mereka dicuci. Ya, bagaimana kalau penciptaan menurut pemahaman Babel ya, mereka dan sebagainya itu mesti harus mereka kemudian pelajari. Yang menjadi pertanyaan bagi kita ya, bagaimana konteks sekarang? Ya, kalau kita menyekolahkan entah keluarga, entah generasi ya, sekolahkan di tempat yang sebetulnya pengajaran beda dari itu gimana gitu ya. Kadang saya bergumul juga gitu. Ya, untuk hal-hal seperti begitu, tanggung jawab kita, panggilan kita, ya, membentuk anak-anak betul-betul ya. Karena itu, wah, ketika mau masuk sekolah Kristennya mahalnya minta ampun gitu, kadang itu bergumul ya, cari yang terdekat dan sebagainya, dan masih bisa kemudian kita atasi, masih bisa kita bimbing lagi, kita arahkan lagi anak kita dan sebagainya, atau cucu kita bagi yang punya cucu ya. Nah ini penting sekali untuk kita memahami bagian ini ya. Kenapa mereka harus disekolahkan, betul-betul mau dicuci otak mereka, bersihkan dari pengaruh Taurat, dari pengaruh pengajaran para nabi yang sudah diterima mereka pada waktu itu. Oleh sebab itu kemudian waktu penggantian nama tadi saya sudah singgung ya, George sudah singgung, saya sampaikan juga di sini. Ya, artinya tentu tidak ada yang jauh ya. Sekalipun ada satu penghinaan bagi mereka dan sebagainya, saya pikir ya dalam konteks ini nanti kemudian kita jumpai lagi itu bahwa pasal-pasal berikutnya nama yang diberikan oleh Nebukadnezar tidak mereka pakai lagi, muncul lagi di pasal berikutnya tetap nama Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Artinya bahwa sekalipun mereka diberikan nama untuk mengganti nama yang diberikan oleh nama Ibrani mereka, tetapi itu tidak membuat mereka terkontaminasi dalam konteks keberimanan mereka. Tapi kalau bicara makanan, ya maka sesuatu yang sebetulnya sangat berbahaya dalam konteks zaman itu tentunya berkenaan dengan keimanan. Disinilah kita melihat bagaimana keberanian dalam suatu percobaan, ya, sikap takut akan Tuhan. Karena itu adakanlah percobaan dengan kami. Wah nanti kamu kurus, nanti perawakan kalian jelek dan sebagainya. Nanti kalian kemudian barangkali tidak lolos seleksi untuk bekerja di kerajaan. Tapi Daniel tidak terganggu dengan hal-hal itu ya. Justru keberanian mereka luar biasa. Ya, untuk menjaga apa? Kemurnian iman mereka. Tidak mau menajiskan diri. Mempertahankan kemurnian iman. Tidak takut akan perawakan mereka yang turun, yang kurang baik ketimbang nanti dibanding dengan kawan-kawanmu gimana kamu saya. Disinilah sikap mereka. Bagaimana mereka menolak untuk makan dan minum dari santapan raja. Dalam bagian ini, ya Daniel yang tidak mau ranah hatinya yang diabadikan kepada Allah yang sesungguhnya, dia tidak mau menyerahkan hatinya kepada Raja Nebukadnezar. Disinilah prinsip yang luar biasa. Tetapi bagaimana dalam konteks pembuangan ini pemeliharaan Tuhan atas mereka? Luar biasa. Ya, Daniel tidak menyinggung sedikit pun bagaimana dia merasa
waduh ya, terpuruk oleh karena keberdosaan, sekalipun ini keberdosaan karena keberdosaan bangsanya, keberdosaan orang Yehuda, keberdosaan raja mereka dibuang, tapi Daniel melihat bagaimana campur tangan Tuhan, cara Allah ya ingin memelihara umatnya dan bahkan memamerkan kedaulatannya kepada bangsa-bangsa di luar Israel pada waktu itu. Pemeliharaan Tuhan terhadap Daniel sangat jelas, dan kawan-kawannya, Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana. Ada cinta kasih Tuhan di sana sekalipun dalam suatu pembuangan. Yes. Ya. Diberikan perawakan yang baik, yang gemuk, yang sehat. Ya. Sekalipun secara makanan dibanding orang-orang yang makanan raja secara barangkali secara gizi pasti bergizi begitu ya. Tapi bagaimana campur tangan Allah memberikan perawakan yang tetap baik pada mereka dan bahkan mendapatkan 10 kali lipat daripada yang lain. Diberi pengetahuan, kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Sekalipun mereka diajar pengetahuan, orang-orang kastim, tulisan orang kastim dan sebagainya, tetapi di situ juga Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel untuk nanti bagaimana menyatakan Allah yang Daniel sembah justru jauh berhikmat dari raja orang Babel itu. Ya. Diberikan pengertian tentang berbagai penglihatan. Ini sesuatu yang luar biasa, ayat 17. Dan bahkan Daniel dan kawan-kawan diberikan bijaksana dan kemampuan yang lebih dari 10 kali lipat dari orang-orang di seluruh kerajaan. Bayangkan bagaimana orang-orang di kerajaan tidak iri hati begitu ya. Orang-orang Babel di kerajaan tidak nanti cemburu sosial pada Daniel, itu kan kita baca kan. Nanti kita temukan di pasal selanjutnya. Ya mana tidak gitu kan. Ini orang buangan kok. Ya, ini bukan orang asli, bukan orang pribumi, tapi justru jauh berkualitas. Dan raja memakai mereka untuk luar biasa ya. Menjadi dikatakan menjadi orang yang begitu penting di dalam kerajaan Babel pada waktu itu. Nah, ini saya kutip dari bukunya Pak Paul Hidayat ya. Pembuangan Yehuda ke Babel selain hukuman Tuhan juga kedaulatan Tuhan, sehingga juga dapat berarti penghiburan bagi mereka yang di pembuangan. Ada penghiburan. Dan Daniel dan kawan-kawan inilah yang dipakai menjadi alat Tuhan untuk menyatakan penghiburan yang Tuhan kerjakan kepada mereka. Karena itu bagaimana di ayat-ayat terakhir ya, Daniel dan kawan-kawan diangkat menjadi pekerja di istana. Tanpa memberikan suap, tanpa nepotisme dan sebagainya, betul-betul lurus hidupnya di hadapan Tuhan, dan Tuhan pakai mereka untuk bekerja di sana. Jadi kalau orang pikir bahwa kamu jujur, kamu tulus, kamu ini belum tentu kamu dipakai dunia, belum tentu. Kalau Tuhan mau angkat, siapa yang mau menghalangi gitu ya? Kalau Tuhan mau pakai orang Kristen, orang percaya untuk menjadi penguasa pemerintah, sebetulnya tidak ada yang mustahil kalau Tuhan mau. Ya. Tapi tentu kualitas iman juga harus ada di sana. Daniel dan kawan-kawan menjadi orang yang diandalkan oleh raja dibandingkan dengan semua orang berilmu, semua ahli jampi di seluruh kerajaan Babel. Ya bayangkan saya membaca ini, hebat ya, Tuhan memakai mereka hebat, luar biasa. Dan tentu mereka yang dipakai Tuhan dalam konteks ini Daniel dan kawan-kawan pun ya, orang yang dipercaya oleh Tuhan, yang dapat dipercaya oleh Tuhan ya. Hikmat dan bijaksana yang Allah berikan kepada Daniel melampaui hikmat yang dan bijaksana daripada dunia ini. Semua anugerah Allah dan berkat kesetiaan. Kembali ya. Ada kesetiaan di sana juga, tentu Daniel dan kawan-kawannya. Komitmen mereka kepada Tuhan Allah, dan Tuhan memberkati mereka dengan segala hikmat dan kepandaian. Artinya, kalau kita sebagai orang beriman, maka kita kerja sungguh, kerja benar gitu ya. Kerja baik. Ya, kita melayani baik, melayani sungguh gitu ya. Ya, Tuhan tentu saja ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan yang Tuhan anugerahkan, memperlengkapi kita yang sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Dia. Oleh itu ini sesuatu yang sungguh luar biasa ya kalau kita perhatikan. Maka apa yang bisa kita lihat dalam bagian ini? Di balik kejatuhan, jatuh bangun situasi, kondisi dunia, kuat kuasa Allah tetap bekerja di sana.
Meski dalam situasi kondisi umat yang terpuruk dihajar oleh kekuatan yang jahat gitu ya, kekuatan iblis dan sebagainya. Ya, jadi tanpa seizin Tuhan maka dunia pun tidak bisa mengambil kita. Ya, dunia tidak bisa kemudian menghancurkan kita. Ada Tuhan yang memberi izin. Kalaupun misalnya sesuatu terjadi barangkali bukan karena kesalahan kita, tapi kita mengalami situasi kondisi yang sulit, jangan lupa ada bahwa tanpa seizin Tuhan itu tidak akan sesuatu yang terjadi atas kehidupan orang percaya. Ya. Jadi ya Tuhan mengatur segala sesuatu, mengerjakan dengan maksud-maksud yang baik untuk apa? Untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Asal kita jangan dibuang oleh karena keberdosaan kita ya. Tapi Daniel ini sebetulnya korban gitu, korban kejahatan raja dan juga bangsa Yehuda karena kualitas mereka sangat bagus kok ya. Keberimanan mereka sangat kuat ya. Berbagai kekuatan yang seakan mengakibatkan, yang seakan berkibar di panggung dunia yang melawan Allah. Ingat, ada saatnya akan tindakan Tuhan terhadap mereka juga. Maka ya tadi sudah disinggung oleh Jos pertama bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Betul sekali, saya setuju sekali ya. Maksud kerajaan kuat apapun tidak ada yang abadi di dunia. Semua akan pada akhirnya akan hancur. Karena itu ya manusia kita tidak perlu bangga dengan apa yang kita miliki secara materi dan sebagainya. Ingat, takluklah kita kepada Tuhan. Ya ketika kita bicara tentang masa depan, ada masa depan. Ada masa ketika orang percaya mau dan tidak mau, mau dan tidak mau kadang kita terpaksa belajar. Kayak tadi Daniel dan kawan-kawannya kayak belajar tentang orang-orang belajar tulisan, kastim dan sebagainya. Ya ini mau tidak mau ya memang terpaksa kita mesti harus masuk di sana. Tapi ingat bahwa ada hal-hal tertentu memang kita mesti tolak. Hal-hal yang betul-betul prinsip seperti tadi ya bicara tentang makan minum yang dari raja tadi ya. Maka proses belajar adalah hal yang dari dunia ini dapat dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita lebih tajam. Beda hikmahnya. Jadi ketika dunia dalam tanda kutip memaksa kita untuk belajar suatu ilmu tentang mereka bagaimana, itu sebetulnya bagi kita orang percaya maknai itu sebagai cara Tuhan untuk memberikan hikmat yang menghajar dunia itu lagi. Itulah yang dialami oleh Daniel. Ya, maka sungguh luar biasa sebetulnya. Nah, dan saya pikir bahwa bagian terakhir dari bagian ini, ya kita tentu perlu memiliki kesetiaan, komitmen kepada Tuhan. Kapan sedini mungkin anak muda juga ya, agar dapat membedakan sejauh mana kita dapat dan beroleh dan boleh berinteraksi dan belajar dari secara kebudayaan yang luas juga. Tidak perlu tentunya. Makanya kita perlu membaca ya tentu belajar banyak hal, termasuk bukan hanya saja hal-hal kita ya ketika kita baca barangkali ya yang beda dengan kita pun kita mesti pelajari, tapi bukan untuk kita cemplung di sana, namun untuk kita betul-betul memberitahukan kepada mereka tentang apa yang benar dan apa yang salah. Itu ya di akhir ini Nebukadnezar harus menyadari bahwa Nebukadnezar ya tidak berkuasa atas Daniel dan kawan-kawannya. Dan yang ia atur tidak menentukan kondisi Daniel dan kawan-kawannya. Ya. Melainkan siapa? Perkenanan Allah yang menentukan kondisi Daniel dan kawan-kawan. Allah yang berkenan atas mereka. Bagaimana realitas ini sebetulnya boleh kita pupuk, boleh kita tanamkan dalam interaksi, baik dalam konteks sosial, dalam konteks ekonomi, dalam konteks banyak sekali. Karena bicara sendi-sendi kehidupan kekristenan. Secara khusus di tengah-tengah bangsa yang majemuk ini juga. Saya pikir ini Pak Heri ya untuk yang saya tambahkan.